Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 8 metodologi studi fikih yang beranggotakan 1. Nihaan Jalil Muna dengan NIM 0080, 2. Atmim Nurona dengan NIM 0081, 3. Nur Hidayah dengan NIM 0082. Kelompok kami akan membahas tentang masa keemasan fikih atau hukum Islam. Pokok pembahasan dari pembahasan kelompok kami yaitu 1. Masa keemasan fikih, 2. Fikih pada masa dinasti Abbasiyah, 3. Faktor-faktor kemajuan fikih, 4. Kodifikasi ilmu pengetahuan, 5. Pembentukan madhab fikih. Selanjutnya yaitu masa keemasan fikih. Abad kedua Hijriyah merupakan abad kelahiran fikih yang telah terwujud dalam bentuk ilmu yang disusun secara sistematis, analisis, dan argumentatif. Yang ditulis oleh para fuqaha imam mazhab. Pada periode ini, perkembangan fikih Islam mencapai puncak kejayaan bersamaan dengan kemajuan dunia Islam dalam berbagai bidang. Adapun yang menjadi latar belakang pesatnya pertumbuhan serta perkembangan fikih Islam pada saat itu adalah karena adanya jalinan yang baik antara ulama dan khalifah atau umara. Selain itu juga didukung oleh adanya kecenderungan kebebasan yang seluas-luasnya bagi ulama untuk melakukan ijtihad. Oleh sebab itu, periode ini lebih dikenal dengan periode ijtihad dan keemasan fikih Islam yang telah banyak melahirkan para ulama-ulama fikih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, fikih pada masa keemasan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintah Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad ke-7 sampai awal abad 10 Masehi. Periode ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang seluruhnya masih dibuktikan sampai saat ini. Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih atau hukum Islam dari berbagai mazhab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan fikih adalah 1. Adanya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fikih dan para fuqahanya. Berbeda dengan khalifah Bani Umayyah yang memasung para fuqaha, membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijakan pemerintah khulafa Bani Abbas, malah mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Perhatian yang begitu besar misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun al-Rasyid panggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwatta pada kedua putranya Al-Amin dan Al-Ma'mum. 2. Kebebasan berpendapat. Perhatian khulafa Bani Abbas yang besar terhadap fikih dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulus yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. Pemerintah Daulah Abbasiyah
tidak ikut campur dalam urusan fikih, misalnya dengan meletakkan peraturan yang mengikat kebebasan berpikir dan tidak pula membatasi mazhab. Di samping itu juga adalah karena berlainan tempat. 6. Pembukaan fikih atau hukum Islam. Gagasan penulisan hukum-hukum fiqhiyah sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ketika beberapa ulama mulai menulis fatwa-fatwa di antara syekh mereka karena khawatir lupa atau hilang. Sejak saat itu, inisiatif untuk menulis hukum-hukum syariah terus berkembang. Beberapa fuqaha Madinah mula mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in seperti Siti Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, sebagaimana terlihat dalam kitab Muwatta karya monumental Imam Malik. Selanjutnya, kodifikasi ilmu pengetahuan. 1. Banyak mawali yang masuk Islam. Sebagai orang daerah yang dikuasai untuk Islam menjadi penganut agama Islam, kemudian mereka belajar agama Islam di bawah bimbingan para imam. Di bawah pemerintahan Harun al-Rashid, dimulailah penerjemah buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya, upaya penerjemah diutamakan pada buku-buku kedokteran, tapi kemudian dipelajari pula buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat. 2. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu kalam terjadi perdebatan. Setiap kelompok memiliki cara berpikir sendiri dalam memahami akidah Islam. Selain itu, terjadi pula pertarungan pemikiran antara muta'alimin dan muhaddisin dan fuqaha. 3. Adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat atau dikumpulkan dalam mushaf dan dihafal. Pada periode ini muncul usaha untuk mengumpulkan hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hadis dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka atau Al-Kutub Al-Sittah, karya ulama penghimpun hadis, yaitu A. Imam Bukhari, B. Imam Muslim, C. Imam Wajah, D. Abu Dawud, E. At-Tirmizi, F. Al-Nasa'i. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pokok pembahasan yang terakhir, ada pembentukan mazhab-mazhab fikih. Bahal Jabir Fayyad Al-Unwali menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan khabar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Adapun di antara pendiri 13 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Bashri. Yang kedua, Abu Hanifah Al-Nu'aim Ibnu Thabit Ibnu Yuti. Yang ketiga, Al-Auza'i Abu Amr Abdul Ar-Rahman Ibnu Amr Ibnu Muhammad. Yang keempat, Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masyruk Al-Thawri. Yang kelima ada Al-Laith Ibnu Sa'ad. Yang keenam ada Malik Ibnu Anas Al-Bahi. Yang ketujuh ada Sufyan Ibnu Uyainah. Yang kedelapan ada Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i. Yang kesembilan Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Yang kesepuluh ada Daud Ibnu Ali Al-Ashbahani Al-Baghdadi. Yang ke-11 Ishaq Ibnu Rahawai. Dan yang terakhir ada Abu Thawr Ibrahim Ibnu Khalid Al-Kalabi. Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa di antaranya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Dasar yang digunakan sumber hukum Islam mazhab Hanafi adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga fatwa-fatwa sahabat, yang keempat Qiyas, yang kelima Istihsan, yang keenam Urf. Kedua, Imam Malik Ibnu Anas. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam mazhab Maliki adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma' ulama Madinah, yang keempat ada fatwa sahabat,
yang kelima ada qiyas, dan yang terakhir masalihul mursalah. Lanjut pada Imam Syafi'i, dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam mazhab Syafi'i adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, dan yang terakhir istidlal. Yang keempat ada Imam Ahmad Hambali. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam mazhab Hambali adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa para sahabat, hadis yang lemah atau dhaif, dan yang terakhir ada qiyas. Yang terakhir Imam Ja'far. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum mazhab Ja'fari adalah Al-Quran, As-Sunnah. As-Sunnah yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang diakui oleh mereka. Ada ijma yang diakui oleh mereka, yaitu ijma di kalangan Syiah. Dan yang terakhir ada akal atau ra'yu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.